Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan akan mempraktekkan coaching di mana kami mengusung dua kasus. Kasus yang pertama itu tentang kasus anak di dalam kelas. Dia pendiam, namun sebenarnya dia itu pintar, mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Dia tidak pernah bergabung dengan temannya ataupun berbaur dengan temannya. Dalam menyelesaikan tugas dia selalu sendiri. Kemudian kasus yang kedua, ada seorang guru baru yang dipindah tugaskan ke tempat baru, namun beliau tidak bisa berbaur dengan teman yang lain. Dia merasa malu dan canggung dengan para senior sehingga dia lebih suka menyendiri. Namun di sisi lain si bu guru ini mempunyai kemampuan yang lebih dalam merancang pembelajaran dan selalu kreatif dalam menerapkan pembelajaran. Di sini saya kelompok 3, saya sendiri Susi Susanti dan rekan saya Bu Endang Listiawati akan mempraktekkan coaching untuk kasus pertama. Siap Bu untuk kasus pertama? Insya Allah siap Bu, semangat. Semangat ya Bu. Yeay. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Silahkan Bu, masuk Bu. Iya, Ibu boleh gabung ya. Iya Ibu, silahkan, monggo. Iya, begini, Ibu kok lihat kamu sering sendirian. Gimana? Kamu nyaman sendirian? Iya Bu, saya lebih suka sendiri dalam mengerjakan hal apapun. Oh, Karena saya merasanya lebih nyaman Bu kalau sendiri itu. oh gitu. Begini, kemarin Bu Susi ngobrol sama teman-teman guru yang lain. Kita cerita pas kita ngumpul itu kita ya mencoba menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Kemarin guru-guru itu berbicara atau ngobrol sama Bu Susi kalau ternyata nilaimu tuh bagus-bagus semua ya, di semua mapel itu nilainya bagus. Benar begitu? Tidak juga sih Bu. Kalau saya sih merasanya biasa saja sih Bu. Nggak ada yang maksudnya terlalu berlebih mboten sih. Kalau saya merasanya seperti itu. Tapi Bu Susi kemarin sempat cross check ke kantor dan pinjem daftar nilai Bapak Ibu guru. Saya lihat satu persatu dari mapel A sampai mapel semuanya mapel itu ternyata nilaimu memang bagus dan nilaimu semuanya di atas KKM semua. Itu gimana? Bener kan? Alhamdulillah Bu, terima kasih apresiasinya. Alhamdulillah sejauh saya sekolah dari orang tua saya dulu memang ketika saya mau berangkat sekolah itu pasti matur Bu, bilang kalau ketika Bu Guru sedang menerangkan tugas, kemudian menerangkan materi apapun itu memang harus memperhatikan. Jadi alhamdulillah semenjak saya mempraktekkan itu saya ketika mengerjakan apapun yang disuruh tugas dari Bu Guru bisa menyelesaikannya Bu. Alhamdulillah. Terima Iya, kasih iya, Bu. iya. Gini, untuk nilaimu bagus, semuanya mencapai KKM, itu memang baik sih menurut Bu Susi. Tetapi di sisi lain, kamu jarang sekali berbaur dengan teman-temanmu, sering menyendiri, entah itu ngerjain tugas, entah itu kamu dalam hal lain. Itu Bu Susi lihat kamu sering sendiri. Kenapa itu? Iya Bu, jujur saya itu memang mempunyai kekurangan Bu. Saya itu memang orangnya itu agak pemalu dan tidak pandai berbicara. Jadi ketika
mau berkomunikasi atau mau berbicara dengan teman itu saya tuh merasa takut, Bu. Jadi saya, lebih nyaman sendiri ketika mengadakan apapun, ketika menyelesaikan tugas apapun, saya lebih nyaman sendiri. Karena saya itu jujur takut banget, Bu, kalau, takutnya saya salah ngomong, salah bicara, seperti itu, Bu. Jadi saya memang, apa saya kerjakan sendiri, saya lebih nyaman di kelas sendiri, Bu. Kalau seperti itu berarti dalam artian kamu nggak butuh temen atau gimana ini? Coba. Jujur sebenarnya saya butuh sekali, Bu, teman. Kadang, ada perasaan kosong tersendiri gitu, Bu, di hati yang paling dalam. Saya juga pengen, bergaul sama teman-teman yang lain, ketika mengerjakan tugas juga bisa sharing-sharing, bisa bareng sama teman. Dulu pernah saya juga, dibuat kelompok untuk mengerjakan tugas itu, saya memang nggak bisa, Bu, nggak bisa jadi saya tuh merasa ketakut kalau ngomong sama teman itu merasa takut. Jadi ketika dalam kelompok itu pun saya juga diam saja, Bu. Sebenarnya di hati yang paling dalam saya pengen sekali sih, pengen seperti yang lain, pengen punya teman curhat, pengen punya teman yang memang, bisa ketika kita mau mengerjakan apapun bersama-sama seperti itu, Bu. Oh, ya ya ya. Nah, itu kira-kira misalnya nih ada temen yang mau minta bantuan kamu dalam berbagai hal, misalnya contohnya dalam menyelesaikan tugas diskusi itu kan butuh diskusi sama kamu tuh. Nah, itu gimana, maksudnya sikap kamu tuh gimana coba? Kalau sejauh ini, belum ada sih, Bu. Dulu pernah ada juga ya, ketika pas waktu itu saya banyak diam dan saya menolak. Tapi, jujur ketika nanti seumpamanya memang ada teman yang mau, yang mau memang ingin berteman, kemudian ingin berbicara, sharing-sharing ataupun bertanya tentang tugas, ya insya Allah saya akan terbuka, Bu. Tapi saya itu Bu, kekurangan saya itu saya memang tidak bisa untuk memulainya, Bu. Ketika mau bicara itu deg-degan, hati saya itu deg-degan, Bu. Takutnya saya nanti salah, salah bilang, halang ngomong, takutnya nanti teman saya tersinggung seperti itu, Bu. Ya ya ya. Kira-kira ada tips buat teman-teman nggak kalau misalnya teman-teman pengen ngembul sama kamu, pengen ini apa berbaur sama kamu biar sama-sama nyaman, temanmu nyaman, kamu nyaman, ada nggak tipsnya untuk teman-temanmu itu? Mungkin awalnya sepertinya saya itu orangnya memang harus didahului, Bu, tidak bisa memulai. Tapi semakin ke sini saya itu merasa saya memang tidak bisa hidup sendiri ya, Bu, ya. Dalam artian ketika kita, sudah semakin besar, semakin ke sini kita kan juga butuh teman. Apabila nanti ada teman mau, minta bantuan atau apa, insya Allah saya siap, Bu. Cuma saya masih bingung, Bu, bagaimana caranya untuk memulai hal tersebut, Bu. Saya mungkin, dengan bisa dengan itu ya, Bu, ya, kalau saya mendekati teman, kemudian saya ngajak ngobrol dulu itu, kira-kira gimana, Bu? Maksudnya, teman-teman menerima atau tidak, Bu? Mungkin saya mempunyai tip atau trik seperti itu sih, mungkin mencoba mendekati teman terlebih dahulu, seperti itu, Bu. Ya, gitu ya tipsnya ya. Ada yang lain mungkin selain kamu mendekati dulu, gimana? Ya, eee, mungkin ketika pas waktu ada kegiatan pembelajaran, saya untuk mencoba bergabung sama teman-teman, kemudian saya mungkin, bisa bertanya. Kadang jujur, Bu, saya juga ada yang kadang tidak tahu juga sih, cuma saya untuk, bertanya itu saya takut. Jadi dibilang seperti gengsi atau bagaimana ya, pokoknya saya tuh aduh saya takut sendiri, padahal saya pengen tahu apa sih itu gitu. Mungkin saya dengan, trik yang lain yang akan saya lakukan, mungkin saya ikut bergabung, kemudian bisa sharing-sharing dan mungkin apa yang saya tidak tahu saya bisa tanyakan kepada teman tersebut, Bu. Ya, ya, itu bagus ya. Kemudian ini ya, itu kan tadi. Nah, itu kan tadi sudah kamu jelaskan apa saja tipsnya untuk teman-teman biar bisa berbaur dengan kamu.
Nah, sekarang kira-kira kapan sih kamu akan mulai hal itu, tips dan triknya tadi? Insya Allah saya akan mulai hari ini, Bu. Saya akan belajar Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin akan memulai mengajak teman untuk belajar bersama, mendatangi mereka, kemudian berusaha mengajak ngobrol. Walaupun sih kadang takut juga, Bu, tapi insya Allah saya akan mencoba. Mudah-mudahan saya bisa mengalahkan rasa takut saya ya, biar saya juga bisa bergaul dengan mereka. Saya tuh jujur kadang tuh pengen banget Bu main bareng, kemudian ke kantin bareng, apa bareng, tapi memang memang saya tuh kalah dengan hati nurani saya Bu. Jadi rasa ketakutan itu lebih dalam gitu Bu. Lah mungkin dengan itu saya nanti akan mengajak belajar bareng dengan teman, kemudian harapannya nanti teman bisa menyambut saya dengan baik, dan apapun yang saya memang bisa, apabila ada teman yang mau minta dikasih tahu, kemudian kita bisa sharing-sharing bersama seperti itu, Bu. Iya, Doain ya, Bu, ya. iya. Terus itu kan tadi katanya mau mulai hari ini ya. Oke. Siapa kira-kira yang mau kamu ajak pertama kali untuk bisa bergabung dengan kamu? Mungkin saya akan mengajak dari teman sebangku saya, Bu. Jujur saya tuh banyak diem, Bu. Soalnya saya tuh takut. Takutnya Iya, itu kalau kita hanya ngobrol itu hanya sebatas saja, Bu, ketika pas ada apa kayak. Tapi untuk ngobrol-ngobrol yang lebih dalam artian kita kan kadang namanya satu bangku, Bu, ya. Saya kadang nggak berani sendiri. Nah, itu mungkin saya memulainya dari teman yang terdekat dulu. Kemudian mungkin saya juga nanti minta tolong teman saya akan curhat dengan keadaan saya yang seperti ini. Saya juga harapannya nanti teman saya bisa mengerti. Nanti teman saya biar bisa mengajak teman lagi gitu Bu. Biar untuk kita biar bareng satu kelompok. Kemudian kalau ada apa-apa kita bisa mengerjakan secara bersama-sama Bu. iya, iya. Oh gitu ya. Bu Susi senang Iya. sekali mendengar kamu mau bisa berbaur dengan teman kamu, mau berdiskusi dengan teman kamu, entah itu mengenai hal pribadi ataupun mengenai tugas sekolah dan sebagainya. Jadi seimbang antara kamu, kepintaran kamu, kepandaian kamu, nilai-nilai kamu, dan sosialisasi kamu dengan teman-teman itu seimbang. Jadi tidak ada yang lebih menonjol ataupun tenggelam seperti itu ya. Jadi kamu bisa berbaur biar kamu tidak merasa diasingkan di kelas ataupun macam semacam sendirilah. Itu kan mungkin sudah bisa kamu praktekkan besok hari ini ya, mulai hari ini ya, Iya. begitu ya. Iya Bu Iya, Guru. iya. Terima kasih ya, sudah sudah mau sharing sama Bu Susi, dan semoga kamu bisa langsung berbaur dengan teman-teman kamu, dan itu bisa menjadi langkah awal kamu untuk eh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu? Iya, terima kasih Bu Guru. Alhamdulillah, saya rasanya agak plong ini Bu. Dari Yeah. kemarin itu saya sudah berpikir, aduh gimana caranya ya. Saya juga semakin ke sini semakin kok saya nggak punya teman. Kayak. Tapi saya karena takut untuk memulainya Bu ya. Tapi dengan adanya masukan dari Ibu, kemudian ada motivasi dari Ibu, Alhamdulillah saya kedepannya akan belajar lebih baik lagi, dan mohon doanya juga Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi yang terbaik, bukan yang terbaik Bu ya, maksudnya menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Terima Iya, kasih Bu iya. Guru. Iya. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk simulasi atau praktek coaching pada kemudian kita akan mempraktekkan untuk kasus kedua, yaitu kasus tentang seorang guru yang dipindah tugaskan di tempat baru, namun beliau belum bisa berbaur dengan guru-guru lain, padahal beliau mampu membuat atau merancang pembelajaran dengan strategi-strategi pembelajaran yang kreatif, namun beliau masih agak malu dan susah berbaur dengan lingkungan baru. Monggo Bu Endang bisa dimulai untuk kasus kedua.
Iya, terima kasih Bu Susi atas waktunya. Iya, eee, teman-teman, Bu Susi ini mau mempraktekkan ya untuk yang kasus yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, boleh Ibu masuk? Waalaikumsalam, monggo Bu. Iya, sedang apa Ibu? Kelihatannya sibuk sekali nih. Nah, saya lihat Ibu ini senengnya sendiri aja sih, tidak berkumpul dengan teman-temannya, sering menyendiri di kelas. Gini Bu, ini saya sedang melanjutkan atau mengoreksi pekerjaan anak-anak. Kemudian juga tadi ada sedikit tugas untuk anak-anak. Ini ada tugas tambahan lah untuk anak-anak. Jadi saya koreksi, dan kegiatan hari-hari ini juga saya cek dulu apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Nah, untuk mengenai hal tersebut, kenapa saya sering sendiri di dalam kelas, Ya. itu sebenarnya saya tuh orangnya pemalu Bu, jadi saya lebih nyaman untuk sendiri dan menyendiri di dalam kelas, dan mengerjakan tugas pun saya sendiri, seperti itu gitu Bu. Wah, ternyata Ibu pemalu ya. Iya Bu. Eh, yang saya lihat Ibu itu sangat kreatif sekali loh. Akhir-akhir ini saya memperhatikan Ibu loh. Masa Bu mboten, biasa mawon. Enggak, saya perhatikan semenjak Ibu bergabung dengan kami di sini, Ibu sangat kreatif sekali. Kemudian dengan anak-anak juga sangat bisa berbaur. Eh, Terbukti Ibu juga saya perhatikan itu bisa menciptakan media pembelajaran tuh dengan alat-alat yang seadanya itu bagus banget loh, dan anak-anak suka sekali. Kadang kita jarang loh Bu untuk guru yang bisa menciptakan dengan alat-alat yang seadanya. Tapi saya lihat Ibu mampu untuk itu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Jadi gini Bu, mengenai hal tersebut, terima kasih sekali atas apresiasi yang Ibu berikan. Tapi saya juga masih banyak kekurangan. Jadi ya menurut saya ini masih biasa-biasa aja sih Bu, masih standar, masih perlu banyak belajar. Karena kan saya orang baru ya, jadi ya perlu belajar lebih banyak dari guru-guru lain, seperti itu. Oh iya. Nah, Ya. Ibu ada Ibu adalah guru yang sangat pandai, yang saya lihat ya Bu ya, sangat pandai, kreatif dalam mengemban kegiatan pembelajaran, bisa menciptakan alat peraga dengan seadanya. Tapi yang saya lihat Ibu ini kayaknya sepertinya jarang berdiskusi atau berapa ya, sharing-sharing dengan teman-teman guru sejawat. Itu menurut Ibu mengapa ya? Jadi begini Bu, sebenarnya mohon maaf sekali, saya tuh pada dasarnya orangnya itu susah sekali berbaur dengan lingkungan baru, susah sekali Bu. Jadi saya tuh orangnya pemalu, ibarat kata kalau ndak diajak ya saya mending sendiri, seperti itu. Nah, selain itu jadi gini Bu, untuk di lingkungan baru seperti ini tuh saya kan sering ngobrol sama teman-teman saya. Kata teman-teman saya itu biasanya kalau senior itu ya gitulah, nggak enak dan sebagainya lah. Itu yang saya takutkan itu seperti itu. Jadi di sini kan gurunya sudah senior senior, dan terlebih lagi saya masih guru baru dan tergolong paling kecil paling muda, seperti itu Bu. Jadi ndak enak kalau tiba-tiba mau masuk ke dalam circle mereka, itu saya kurang nggak enak hati gitu loh Bu, kan. Kurang nyaman gitu ya Iya, Bu ya? kurang nyaman, jadi saya eh, susah. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya juga ya, Ibu mau tanya, kenapa sih Ibu merasa seperti itu? Apakah ada yang mengganggu Ibu, atau memang Ibu pernah merasakan apa? Jadi, Ibu tuh kayak penasaran juga setelah melihat kamu itu guru yang sangat kreatif, tapi kok pendiam, mungkin jarang berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, apakah ada yang mengganggu Ibu? Bukan begitu Bu, tapi itu sebenarnya saya itu bingung dalam artian saya
Kalau mau gabung dengan teman-teman guru itu saya tuh ndak enak karena kan pada dasarnya saya orangnya tuh malu. Jadi saya tuh ndak enak, takutnya itu saya salah ngomong atau salah bertindak seperti itu. Itu kan nanti akan jadi bumerang buat saya ketika saya mau seperti ini, ternyata di mata senior kok gini sih. Nah, itu menjadi ketakutan saya tersendiri seperti itu, Bu. Oh, nah kalau Ibu boleh tahu ini ya, Bu ya, apakah Ibu pernah apa ya kejadian seperti itu pernah dialami oleh Ibu? Mungkin pernah mengalami dari sekolahan yang sebelumnya atau bagaimana? Jadi Ibu itu merasa takut gitu loh. Apa pernah terjadi dengan Ibu atau bagaimana? Atau hanya perasaan atau bagaimana, Bu? Sebenarnya sejujurnya kalau di tempat sekarang atau yang di sini itu sebenarnya sih belum terjadi. eh, Mungkin itu hanya ketakutan saya karena kan tadi saya pernah sempet ngobrol sama teman-teman kan, teman-teman yang di tempat baru juga itu katanya di Iya, iya. sana seniornya gini 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 gini. Sedangkan di sini sih saya akhirnya merasa takut, merasa seperti itu, nanti kalau di tempat saya juga seperti itu gimana. Akhirnya saya membentengi diri untuk tidak bergaul atau tidak membaur dengan teman-teman guru yang lain, teman-teman apa teman-teman apa namanya, teman-teman senior senior yang lain. Jadi selain itu juga karena kan mungkin saya paling muda ya Bu di sini ya, paling muda, paling Iya. kecil ya, Paling paling muda, imut paling imut. kecil. Iya, jadi saya tuh ndak enak gitu loh Bu. Ibaratnya tuh merasa aduh nggak enak ini, paling udah sendiri, gimana kayak gitu Bu. Itu sebenarnya seperti itu. Hmm. Ya mohon maaf Ibu ya. Berarti intinya Ibu kan belum mencoba tapi sudah takut duluan ya ini ya. Iya, ini ketakutan saya. Iya. Oke. Bukan kita kan keluarga Ibu udah satu lembaga itu berarti kan satu keluarga. Mungkin coba dulu karena apa? Mungkin dengan kita berbaur dengan teman itu bisa membuat kita jauh lebih baik lagi. Jadi Ibu tidak usah berpikiran nanti yang senior-senior kenapa, takutnya kenapa. Dicoba dulu saja, Bu. Nah, Bu Guru mau tanya ini, semisal kan ada teman sejawat atau teman guru. Kan ini kan Ibu sangat kreatif sekali nih dalam menciptakan kegiatan pembelajaran, kemudian membuat alat peraga itu saya lihat sudah beberapa alat peraga yang diciptakan loh. Dan saya juga lihat dari teman-teman guru yang lain juga ada yang memang belum begitu bisa membuat alat peraga tersebut. Misalkan ada temannya yang ingin apa ingin tahu, kemudian ingin atau menawarkan sesuatu, mengajak Ibu, itu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau sejauh ini sih Bapak Ibu guru sih belum ada Bu ya, belum ada yang mencoba mendekati saya atau belum ada yang mencoba mengajak ngobrol saya, entah itu tentang masalah pembelajaran ataupun sekedar basa-basi tentang masalah pribadi dan sebagainya. Sejauh ini sih belum ada. Jadi tapi pernah sih satu dua guru yang mencoba mendekati saya, tapi karena mungkin sayanya ndak enak atau karena sayanya tadi yang susah berbaur dengan orang baru, jadi saya agak membentengi diri dan memang saya saya ibaratnya saya tolak secara halus seperti itu Bu. Saya lebih Oh, suka sendiri gitu, mending dewe wae, aku rak penak dengan orang itu seperti itu gitu. tapi lebih nyaman sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu penyebabnya kira-kira apa ya? Padahal guru-guru yang saya lihat juga sudah beberapa kali coba mendekati Ibu ya. Sepertinya mereka juga pengen ini loh, pengen sharing-sharing atau pengen coba ada satu guru yang kemarin bilang sama saya, Bu, itu hasil karyanya bagus loh Bu, gitu. Malah saya juga bilang iya ya, walaupun dengan alat seadanya tapi bisa, maksudnya mengemas media pembelajarannya dengan bagus. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Eh,
mungkin karena pada dasarnya saya orangnya itu pemalu, terus juga jarang berbaur dengan mereka, jadi saya ya itu menjadi hal yang gimana ya, ya itu Bu, karena saya pemalu tadi, pemalu dan jarang sekali berbicara, akhirnya saya merasa saya tuh ketakutan untuk memulai dan Takutan yang berbaur. berlebih ya ini ya. Iya, ketakutan yang berlebih. Jadi saya akhirnya lebih baik saya sendiri aja seperti itu, karena rasa takut dan rasa malu saya tadi Bu, seperti itu. Hmm. Lah berarti kan Ibu sekarang sudah menyadari ya akar permasalahannya. Kenapa sih saya bisa takut? Kenapa saya kok jadi pemalu? Kenapa saya kalau mau berbicara itu takut? Nah, kira-kira ada tip atau trik bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Mungkin Ibu punya trik-trik tertentu? Bukan begitu, Bu? Coba saya pengen tahu ini. Kalau triknya atau tipsnya itu mungkin gini, selain saya mau mencoba berbicara dengan teman-teman guru lain, saya mungkin bisa lebih menghargai dengan teman-teman guru yang sudah berusaha mendekati saya, berusaha mengajak saya diskusi, berusaha untuk ibaratnya masuk ke circle saya seperti itu. Terus juga eh, selain itu saya juga akan berusaha melawan rasa takut saya terhadap momok-momok guru senior yang notabene katanya itu menyeramkan dan seperti itu lah, itu sedikit demi sedikit mungkin akan saya hilangkan, walaupun di sini saya guru baru, tetapi saya butuh sharing dari teman-teman, saya butuh ilmu dari guru-guru senior seperti itu Bu. Wah, bagus sekali nih. Mungkin ada trik lain selain yang tadi Ibu utarakan? Mungkin Hmm, ada apa yang ingin dilakukan ke depannya seperti apa? Selain yang tadi Ibu utarakan, mungkin ada lagi yang eh, lebih memotivasi Ibu? Kalau yang lain mungkin saya akan mengajak teman-teman berdiskusi Bu mengenai pembelajaran, mengenai metode, strategi dan alat-alat pembelajaran yang lain yang mungkin kemarin sudah saya praktekkan, akan saya share dengan teman-teman, dan mungkin ini ketika nanti teman-teman ngajak sharing atau ngajak diskusi untuk menciptakan apa namanya Alat peraga, alat ya peraga. alat peraga yang lain, itu akan saya membuka hati dan membuka peluang untuk teman-teman seperti itu sih. Oh, iya. Nah, kira-kira ini Bu ya, kapan Ibu akan memulainya? Nah, soalnya kan tadi yang Ibu sudah mengutarakan banyak nih. Nah, bagaimana cara memulainya? Terus kapan mau dimulai? Kira-kira. Untuk memulainya insya Allah hari ini akan saya mulai, dan saya akan mencoba membuka hati dengan teman-teman, berbicara dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman guru senior yang lain seperti itu. Hmm. Wah, Ibu sangat senang sekali ini mendengarnya nih. Dari tadi sangat bersemangat. Sepertinya Ibu sudah agak lega juga ya. Nah, Ibu sangat senang mendengar rencana ini dan Ibu harap ke depannya Ibu guru, Ibu Susi bisa berkolaborasi dengan Ibu guru yang lain. Mungkin dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti anak itu seperti apa. Jadi kita kan lebih enak ya Bu ya, kita kan sudah satu keluarga. Bagaimana caranya supaya sekolah ini tambah maju lagi. Kan kalau maju semua kan jadinya enak, Bu. Kan Ya, guru-gurunya kompak seperti itu. Harap nggih Bu, matur nuwun, terima kasih sekali sudah mau menjadi pendengar saya dan sudah membantu saya menemukan solusi yang eh, sama-sama Bu Susi. iya, mungkin ini hanya ketakutan saya sendiri ya Bu. Jadi akhirnya saya berprasangka buruk dan saya negatif thinking dengan teman-teman. Nah, ini matur nuwun sekali sudah mau mendengar curhatan saya dan menemukan solusi untuk masalah ini.
Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu Susi. Iya Semangat Bu, ya. iya. Mulai hari ini ya, Ibu lihat nanti Ibu akan lihat loh. Iya Bu, nggih, nanti saya Semangat. Oke. akan mulainya. Ya. Nggih Bu. Ya. Terima kasih atas praktik coaching untuk kelompok 3. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya dari kelompok 3, saya Susi Susanti dan teman saya Bu Endang Listiawati mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.